Jadi orang yang menyebut-nyebutnya dengan Yahweh itu orang-orang yang mohon maaf nggak belajar. Yahweh itu tidak pernah ada dalam kata Ibrani. Tunjukkan kepada saya satu kata Ibrani Yahweh. Satu aja. Satu aja. Nggak ada. Yang ada itu Yod He Vav He. Makanya tidak dibaca karena memang nggak bisa dibaca. Nah, jadi lalu orang mau mempleset-plesetkannya, biar bisa dibaca sebutlah Yahweh. Bukan karena mereka dipilih maka percaya, tapi karena mereka percaya maka mereka dipilih. Kan Kristus itu tiket untuk bisa masuk kepada sang sorga. Ya, jadi bukan masalah hanya karena orang pilihan lalu mendapatkan hal seperti itu. Itu cara Tuhan untuk mengatakan sama kamu bahwa aku Tuhan yang benar. Dan banyak kesaksian yang seperti itu. Karena memang banyak yang membutuhkan itu agar mereka bisa percaya. Karena kedaulatan Tuhan. Gitu, brother. Oh, oke. Terima kasih atas penjelasannya, Bro Elia. Ya. Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Silakan. Halo, Filos. Iya, halo Kak, bisa dengar Kak? Ada, silakan Pak. Kak, mau tanya, ini kan jadi kalau yang saya ketahui atau sering dengar kan, makin akhir zaman ini pemulihan makin akan terjadi. Nah itu tuh termasuk sama fenomena yang sekarang itu, yang orang Kristen diajarkan kembali untuk menyebutkan nama Allah Israel, yaitu Yahweh itu sendiri, kalau kakak pernah dengar. Nah, menurut kakak itu, apakah orang Kristen zaman sekarang ini yang belum mengetahui atau belum menyebut nama Allah Israel atau Yahweh itu sendiri masih belum dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Atau kita memang harus kembali mengenal nama yang kudus itu? Karena kan kalau yang saya tahu itu kan, kenapa orang Israel tidak menyebutkan nama itu karena nama itu terlalu kudus kan dulu. Dan tapi ada juga yang beranggapan nama itu kembali boleh diucapkan setelah kematian Yesus di kayu salib. Jadi waktu tabir yang 10 yang tebalnya itu terbelah dua, jadi Yesus itu mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Nah itu sebabnya gara-gara tabir yang itu tuh terbelah dua, jadi kan ruang suci sama maha suci itu udah nggak ada pemisah lagi. Itu makanya katanya manusia sama Tuhan itu udah didamaikan. Jadi kita boleh kayak menyebut kembali nama yang kudus itu untuk kita sembah. Kalau menurut pandangan kakak, di mana kalau gereja saya sih GPIB ya, itu pendeta-pendetanya memang sering mention gitu kalau misalnya lagi khotbah, mention nama Bapak Yahweh gitu. Tapi nggak terlalu diajarkan ke jemaat gitu loh, kayak cuman di-mention kalau itu nama Allah orang Israel. Yahweh itu bukan nama. Kapan di perjanjian baru Yesus pernah menyebut nama Yahweh? Kan soalnya Kak, yang di bukan Yesus menyebutkan nama Yahweh, nggak pernah memang. Cuman kalau di Alkitab LAI yang di Kamus Bahasa Indonesia itu kan Tuhan huruf besar itu adalah salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh. Bukan Yahweh. Yod He Vav He. Itu maksud saya. Ya, itu tidak disebut sebagai Yahweh. Itu nggak pernah disebut sebagai Yahweh. Karena Yahweh itu, Yod He Vav He itu nggak bisa dibaca. Itu tetragramaton. Itu jadinya ininya Kak, jadinya menyebutkan nama itunya apa? Emang nggak bisa disebut. Jadi orang yang menyebut-nyebutnya dengan Yahweh itu orang-orang yang mohon maaf nggak belajar. Yahweh itu tidak pernah ada dalam kata Ibrani. Tunjukkan kepada saya satu kata Ibrani Yahweh. Satu aja. Nggak ada.
Yang ada itu Yod He Vav He. Makanya tidak dibaca karena memang nggak bisa dibaca. Nah, jadi lalu orang mempleset-plesetkannya, biar bisa dibaca sebutlah Yahweh. Enggak, makanya Tuhan Yesus tuh nggak pernah menyebut nama Yahweh. Karena memang bukan Yahweh. Dia menyebutnya sebagai apa? Tuhan itu nggak punya nama, brother. Ya. Nah, apa arti Yahweh itu? Yod He Vav He itu artinya apa? Yahweh itu nggak ada artinya. Yod He Vav He itu ada artinya. Yod He Vav He itu berasal dari frasa bahwa Ehye Asher Ehye. Jadi Yod He Vav He itu singkatan dari perkenalan nama Tuhan kepada Musa. Ketika Musa bertanya kepada Allah, Ma Shemo, siapakah namanya? Siapakah namamu yang akan kuberitahukan bagi Israel? Maka Tuhan berkata, Ehye Asher Ehye. Bahwa aku ada yang aku ada. Itu artinya dari kata kerja haya. Makanya Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel, beginilah firman Tuhan, akulah aku, mengutus aku kepadamu. Maka akulah aku itu disingkat menjadi Yod He Vav He. Dan Yod He Vav He itu tidak ada dalam naskah Septuaginta. Itu hanya ada di dalam naskah Masoret yang ada di dalam abad ke-10, abad ke-9. Naskah Septuaginta 1300 tahun lebih tua daripada naskah Masora itu tidak pernah menyebut nama Yod He Vav He atau nama Yahweh, itu nggak pernah ada. Makanya Tuhan Yesus yang menggunakan Septuaginta itu nggak pernah menggunakan kata Yahweh. Jadi orang Kristen nggak usah sok-sokan Yahweh-Yahwehan, nggak usah, nggak ada gunanya itu. Karena Yod He Vav He itu nama perjanjian, covenant name. Makanya dalam bahasa Yunaninya, Yod He Vav He, akulah aku, itu disebut dengan ego eimi. Itulah yang Tuhan maksudkan. Tuhan Yesus berkata, before Abraham was I am. Kata I am di sana Tuhan Yesus menggunakan ego eimi. Jadi arti kata Yod He Vav He itu artinya adalah yang kekal. Jadi Tuhan itu ingin mengatakan kepada Musa bahwa akulah aku, akulah yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu arti nama Yod He Vav He itu. Jadi arti nama Yod He Vav He itu adalah aku yang kekal. Secara apa ya? Secara maknanya arti Yod He Vav He itu adalah akulah yang kekal. Tapi secara literal itu artinya aku ada yang aku ada. Aku ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan Tuhan Yesus menggunakan itu di perjanjian baru. Tuhan Yesus mengatakan ego eimi. Tuhan Yesus nggak mengatakan I am Yahweh atau I am Yod He Vav He. Jadi Yod He Vav He itu lebih kepada sifat Allah sebagai yang kekal, bukan namanya. Karena dalam pengertian orang Ibrani, nama itu merujuk kepada sifat dan hakikatnya dia. Karena Allah itu nggak punya nama, bro. Kalau dia punya nama, siapa yang menamai dia? Gitu loh. Jadi itu bukan nama proper name, tapi itu covenant name, nama perjanjian bahwa dialah yang kekal, agar di kemudian hari yang kekal itu menyatakan dirinya. Itulah Yesus. Makanya Yesus menggunakan ego eimi juga. Sebagaimana dalam perjanjian lama, ego eimi juga digunakan dalam bahasa Yunani. Jadi orang Kristen nggak usah Yahweh-Yahwehan tuh nggak usah. Untuk apa yang begitu-begitu? He Vav He itu juga nggak pernah disebut Kristus kok. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa namamu yang telah kuberitakan kepada mereka, yaitu merujuk kepada apa? Akulah aku itu. Dia yang kekal. Keselamatan yang dari dia itu dinyatakan yang Kristus. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah sebut Yahweh. Gitu ya. Yahweh itu pelafalan orang barat gitu. Dalam Ibrani nggak ada kata Yahweh. Berarti yang kayak di lagu-lagu yang biasanya ada lagu-lagu yang ada liriknya Jehovah, ada liriknya kalau di bahasa Batak tuh Jawa, itu berarti sama, Kak? Maksudnya? Kan Jehovah sendiri kalau dalam pengertian Kakak apa? Kalau selama ini saya pikirnya Jehovah tuh malah yang itu kayak nama lain dari Yod He Vav He itu sendiri. Ya, itu kan pelafalan saja, caranya saja. Kalau cara baca sahihnya itu nggak ada, bro. Makanya. Tapi berarti yang Yod He Vav He itu sendiri kalau dibaca
dibaca Yahweh, dibaca Yahwa, atau dibaca Jehovah itu sah-sah aja, Kak? Jangan dibaca. Oh iya? Jangan dibaca. Makanya semuanya orang Israel bunyinya Sema Israel Adonai Elohim. Kata Adonai di sana itu Tuhan huruf besar. Tapi nggak ada tuh orang Ibrani bilang Yod Hevave Yahweh Yehova, nggak ada. Adonai Elohim Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yod Hevave itu Allah kita, Yod Hevave itu esa. Tapi itu nggak pernah dibaca. Karena memang etikanya nggak bisa dibaca. Jadi jangan orang Kristen melanggar ketentuan itu. Yang kamu bilang setelah Yesus mati itu bisa diucapkan, dalilnya di mana? Yesus pun nggak pernah mengucapkan nama Yod Hevave. Iya, itu kan maksud saya tuh kan tadi itu kan, makanya saya bilang tadi itu dianggap kan, itu kan penafsiran para pakar teolog yang menyampaikan penyampaian itu kepada jemaatnya kan, yang sering saya dengar. Tapi itu tidak tepat karena menyebutnya Yahweh aja itu udah salah. Karena itu nggak bisa dibaca. Kalau udah dibilang nggak bisa dibaca ya jangan dibaca. Iya, soalnya kan saya bingung juga Kak, karena kan pertama kalinya saya dapat kata itu waktu pas saya buka-buka kamus LAI yang paling belakang itu yang kata Tuhan itu. Makanya saya tuh tanya karena di pendeta saya juga kalau di gereja kalau lagi khotbah gitu di GPIB manapun itu biasanya juga ada beberapa pendeta yang menyebutkan nama Yahweh itu sebagai Allah orang Israel Yahweh gitu sendiri. Cuman memang jarang diajarkan ke jemaat. Nah makanya saya tuh baca di di kamus itu kan ternyata ada tuh yang di belakang itu. Nah makanya saya tanyakan ke kakak itu, kalau orang Kristen menganggap Yahweh itu sebagai nama Tuhan tuh bagaimana dengan pandangan kakak gitu? Ya itu nggak pernah digunakan. Jadi Yahweh itu produk tafsiran saja. Di gereja-gereja purba itu nggak pernah dipakai. Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Jadi ikuti sajalah Yesus, jangan tambah-tambah. Ya, sebut ini, sebut itu, jangan ditambah-tambah. Apa yang Yesus lakukan? Kalau misal, satu lagi Kak, berhubungan dengan nama sih, yang ini kan bahasa Ibrani. Kalau misalnya Yesus itu kan dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Ibraninya kan, kalau nggak salah tuh Yeshua HaMashiach kalau nggak salah ya. Ya, Yehoshua betul. Ya. Nah itu apakah sah-sah aja orang itu bisa menerjemahkan nama Tuhan Yeshua HaMashiach itu sebagai Yesus atau Jesus, atau itu saya pikir saya mau tanya lagi tuh, haruskah kita kembali ke nama yang sebenarnya yang Tuhan berikan lewat mimpinya? Nggak masalah. Karena apa ya? Itu soalnya kan ada beberapa pakar, saya nggak bisa sebut pakar sih, tapi yang mempelajari teologi itu yang bilang kalau nama itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan kayak kita nama sekarang. Kalau kita pergi ke ke luar negeri atau kemanapun, nama kita ya tetap nama kita nggak bisa menerjemahkan nama kita. Ya tapi masalahnya nama Yesus itu gabungan kata bro. Bukan satu kata, bukan kata yang lahir begitu aja. Nama Yesus itu gabungan kata, makanya bisa diterjemahin. Nama Yesus itu dari gabungan kata Ibrani, Yod Hevave plus Yasha. Seperti nama Yesaya. Yesaya itu dari kata Yasha, yang artinya keselamatan. Jadi Yod Hevave plus Yasha itu disebut dengan Yehoshua. Itulah nama Yesus. Jadi bisa diterjemahkan. Dan di dalam Ibrani misalnya, di dalam Ibrani itu Yehoshua. Dalam bahasa Yunani itu Iesu, I-E-S-O-U. Lalu tambah sufiks S. Sufiks S itu untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus. Dalam Latin juga Yesu. Dalam orang Syria Timur nyebutnya, melafalkannya dengan Isa. Lalu orang Syria Barat menyebutnya Isho. Jadi itu namanya korespondensi fonetis. Apakah itu sah-sah saja? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena nama Yesus sendiri itu gabungan dua kata Ibrani. Bukan yang berdiri begitu saja. Makanya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan tidak ada keselamatan selain daripada di dalam nama Yesus di bawah kolong langit ini. Kenapa? Karena arti nama Yesus sendiri adalah Tuhan itu keselamatan. Jadi itu bisa diterjemahkan. Nggak masalah.
gitu. Oke Kak, udah mengerti. Oke gitu ya. Ya, makasih banyak ya Kak. Tuhan berkati. Jadi nggak masalah ya, karena itu korespondensi fonetik. Jadi mau diterjemahkan, mau nggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tidak akan berpengaruh apapun kepada dogma dan juga doktrin iman kekristenan yang sejati dan yang penuh. Ya.